Baik teman-teman, saya akan kembali melanjutkan cerita tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar merupakan sosok pemuda yang sangat keras. Dulu beliau dikenal sangat kejam. Dan pada masa itu pula, dengan tubuhnya yang kekang dan keras, beliau ingin membunuh Rasulullah. Beliau sangat menentang Islam. Beliau sangat-sangat tidak menerima ajaran Islam. Suatu ketika, ada sosok pemuda yang mengatakan kepada Umar bahwa adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam. Mendengar hal tersebut, kemarahan Umar makin memuncak. Dia ingin menjumpai Rasulullah dan langsung membunuhnya. Namun, Umar akhirnya pulang ke rumah dan menjumpai Fatimah. Dia sangat marah pada Fatimah karena dia memilih untuk masuk Islam. Dan ketika itu, Fatimah sedang membaca ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, akhirnya hati Umar tersentuh. Hingga pada masa itu pula, Umar bin Khattab masuk Islam. Dia berkunjung menjumpai Rasulullah dan mengatakan bahwa dia ingin bersyahadat dan membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Luar biasa ya ayat Al-Quran. Didengarkan saja oleh orang yang dulunya sangat membenci Islam dan akhirnya luluh dan ingin masuk dan mengenal seperti apa itu agama Islam. Tapi kita sendiri yang sudah beragama Islam, mempunyai Al-Quran yang memang sudah dibukukan, jangankan membaca, mendengarnya saja sudah enggan. Itu hal atau karakter yang memang harus diperbaiki. Karena Ahlul Quran merupakan Ahlul Jannah. Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau dipilih setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah pemimpin yang arif lagi bijaksana. Beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda. Beliau bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kebenaran dan mana yang kemungkaran. Suatu ketika Umar bangun dari tidurnya di malam hari. Dia mengelilingi seluruh pelosok-pelosok tempat dan melihat bagaimana rakyatnya. Dan pada masa itu dia menemukan ada sosok suara tangisan anak yang seperti menahan kelaparan. Akhirnya Umar datang mengunjungi tempat tersebut. Dan ternyata memang benar, ada anak yang memang sedang kelaparan. Umar pun bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, mengapa anakmu menangis?" "Kami sudah tidak makan berhari-hari. Kami mengharapkan makanan dari pemimpin, namun dia tidak kunjung datang." Kemudian Umar pun bertanya, "Apa yang sedang engkau masak di dapur?" Ibu itu pun menjawab, "Saya memasak batu." Ketika anak saya bertanya, saya tinggal menjawab, "Nasinya belum matang." Hingga akhirnya anak saya tertidur dalam kelaparan. Umar mendengar hal cerita tersebut, Umar sangat tersentuh dan sangat sedih. Ternyata masih ada rakyatnya yang merasa kelaparan dan menderita. Dan kemudian Umar pun pulang ke rumahnya dan menyuruh pesuruhnya untuk membawa gandum dan makanan-makanan pokok lainnya untuk diantarkan ke tempat tadi. Nah, begitu luar biasa dan bijaksananya Umar ketika memimpin. Dia takut ada orang yang masih terlantar. Bahkan dia tidak bisa tidur nyenyak semalam pun dalam memimpin agama Islam. Luar biasa sekali. Sebenarnya setiap manusia adalah pemimpin. Saya, pemimpin diri saya sendiri. Maka dari itu, hal kecil itu pun kita harus belajar untuk memimpin dengan baik. Memenuhi tata cara hidup dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.